nggih. Yang saya Pak Heru masih bermasalah dengan mic-nya. Pak Ustadz ini sudah rawuh ini Pak Warjianto. Kemudian yang Pak sedang kenapa? Sami-sami Pak Warji, Sukuryati, maaf lahir batin. Sama-sama. Gimana suara saya bisa enggak Pak ini? Kemarin trouble ya saya. Jelas sekarang Pak. Sudah jelas. Iya, mantap dulu. Kalau mic-nya Pak Waldi trouble bahaya nih Pak. Tausiahnya nanti diganti Pak Taufik atau Pak Karet ya kan. Anda yang nang masjid kan Mas. Sure. Ini Pak Karet outnya juga sudah Pak. Outnya Pak Karet sudah cocok ini. Atau Mas Randy juga ya. Oh iya. Outnya Pak Kiai. Habis puasa ada peningkatan. Pak Karen, Pak Randy nganggo kayak rambutnya gondrong soalnya Pak ini Pak. Pak Karen penampilan baru juga ini. Mergo di lockdown ini Pak, jadi nggak bisa juga ya Pak. mengukur seberapa panjang jenggot selama COVID ini. Oke, kita mungkin nggak bisa absen satu persatu. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan pendik yang sudah gabung, dan mahasiswa KM DTK nggih. Ini di bawah pimpinan Mas Pena, ini ada beberapa mahasiswa yang sudah gabung. Yofi Alyo, Zaidan, Wulan Arianti, Pina, dan kawan-kawan, selamat bergabung. Selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin nggih. Nanti secara resmi acara ini akan dibawakan oleh Pak Johari. Kok Mbak Rina keluar masuk terus ya, Mas Jo? Sinyalnya mungkin Pak jelek Pak. Oke, sinyalnya kadosipun Pak. Setelah saya sinyalnya nih Pak. Mbak Rina kalau biasanya kalau diskusi ini nggih ngoten niku. Suaranya agak putus-putus. Oh, karena Mbak Rina kayaknya di kamar, jadi sinyalnya kurang. Saya pesan mungkin hari ini sampai amplifier untuk penguat sinyal WiFi yang merek Xiaomi gitu. Ini katanya Pak Ahmad juga mic-nya bermasalah gitu katanya ini. Betul sakit. Karena laptopnya yang trouble. Oh iya. Ini coba ya, saya print screen, saya kirim ke DC. Setting. Mas Jo, halo Mas Jo. Nggih, kenapa? Atau dimulai saja Mas Jo. Oh nggih Pak, siap Pak. Dapat.
Nggih, dimulai mawon nggih Pak nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto selaku Ketua Departemen, yang kami hormati pula Bapak Insinyur Waljianto selaku Sekretaris Departemen, serta Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen di Departemen Teknologi Kebumian, serta tenaga pendidikan dari Departemen Teknologi Kebumian, dan Bapak teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dalam acara sawalan pagi hari ini. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul melalui media daring untuk melaksanakan kegiatan agenda tahunan yaitu Syawalan Keluarga Besar Departemen Teknologi Kebumian. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri acara Syawalan pagi ini. Tak lupa kita juga aturkan salawat salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita tunggu, kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai acara ini, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara yang sudah disusun oleh panitia untuk terkait Syawalan Keluarga Besar Departemen Teknologi Kebumian Rabu 27 Mei 2020. Acara akan dimulai dengan pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi, nanti akan disampaikan oleh Bapak Anindya Sri Chandra, kemudian sambutan dari Wakil Tenaga Kependidikan akan disampaikan oleh Bapak Debi Eka Putra, kemudian sambutan perwakilan dari dosen oleh Bapak Randy Putra Maritika, kemudian sambutan dari wakil mahasiswa yang akan disampaikan oleh nanti Saudara Pena Palguna, kemudian sambutan dari Ketua Departemen Teknologi Kebumian yaitu Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto, kemudian yang dilanjutkan dengan tausiah Syawalan, kemudian ikrar Syawalan dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Insinyur Waljianto. Kemudian dilanjutkan dengan lain-lain, yaitu untuk perkenalan dari dosen baru, yaitu ada Bapak Hendi Fathur Rahman, ada Ibu Erlina Nur Ar-Rafiqah, dan Bapak Afradan Aditya Setiawan. Demikian susunan acara untuk kegiatan Syawalan pagi ini. Untuk membuka acara Syawalan ini supaya dapat berjalan dengan baik dan juga penuh dengan barokah, marilah kita baca terlebih dahulu surat Al-Fatihah bersama liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi apa yang kita laksanakan pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat dan juga nanti tentu menjadi pahala atau barokah bagi kita semua karena silaturahim adalah salah satu ibadah yang banyak manfaatnya. Baik, selanjutnya untuk acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Anindya Sri Chandra Prasetya. Monggo kepada Bapak Anindya, waktu kami persilahkan. Suaranya masuk ini Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini akan kami bacakan
surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, maka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Anindya yang sudah membacakan kalam ilahi. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Quran, maka pertemuan kita pagi hari ini akan semakin barokah. Baik, langsung saja. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan wakil dari tenaga kependidikan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dedi Eka Putra. Monggo kepada Bapak Dedi Eka Putra kami sampaikan untuk menyampaikan sambutannya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Taufik Heri Purwanto selaku Ketua Departemen Teknologi Kebumian, Bapak Waljianto selaku Sekretaris Departemen Teknologi Kebumian, Bapak dan Ibu dosen dan tenaga kependidikan Departemen Teknologi Kebumian, serta perwakilan mahasiswa dan mahasiswi dari Departemen Teknologi Kebumian. Kami mewakili tenaga kependidikan Departemen Teknologi Kebumian mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak DPI Kaputra atas sambutannya yang telah mewakili dari tenaga kependidikan Departemen Teknologi Kebumian. Nah, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari dosen atau mewakili dosen yang akan disampaikan oleh Bapak Randy Putra Maretika. Monggo Bapak Randy Putra Maretika, waktu kami persilahkan secukupnya. Matur Mas Jo. Suara saya masuk kan ya? Jelas Mas. Maaf ini videonya saya nonaktifkan daripada nanti suaranya patah-patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Departemen Teknologi Kebumian Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto MSI, Sekretaris Departemen Teknologi Kebumian Bapak Insinyur Waljianto MSc, Bapak Ibu dosen serta karyawan Departemen Teknologi Kebumian beserta keluarga yang ikut bergabung, serta perwakilan mahasiswa Departemen Teknologi Kebumian yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertatap layar dalam acara halal bil halal pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah dalam kesempatan ini saya mewakili segenap dosen Departemen Teknologi Kebumian untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, kami segenap dosen Departemen Teknologi Kebumian mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah kepada seluruh keluarga besar Departemen Teknologi Kebumian yang merayakannya. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, sya'alanallahi minal aizin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah dan puasa kita, menjadikan kita kembali suci dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah kita lalui bersama, pandemi COVID-19 ini telah merubah sebagian besar tatanan dan aktivitas keseharian kita di berbagai sendi kehidupan. Mulai dari kegiatan perkuliahan hingga kegiatan Ramadan serta perayaan Idul Fitri di tahun ini pun kita lalui dengan cara dan suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali melaksanakan ibadah maupun aktivitas sehari-hari dengan normal. Semoga kita
dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam situasi dan kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sambutan dari pihak tenaga kependidikan yang sudah diwakili oleh Mas Eka, saya dalam hal ini mewakili pihak dosen juga mengikrarkan hal yang sama. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami segenap dosen Departemen Teknologi Kebumian juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kami sangat menyadari dalam berinteraksi selama setahun ini, tentu saja banyak sekali salah dan hilaf yang sudah kami lakukan. Baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Tidak hanya kepada tenaga kependidikan dan mahasiswa. Kepada sesama dosen maupun kepada pengelola pun, kami juga seringkali melakukan salah dan hilaf. Tidak jarang kami berlaku zalim, iri, dengki, terbawa emosi, bercanda pun kami sering kebablasan. Bahkan kami juga sering terlibat dalam jamaah yang terlarang, yaitu jamaah rasan-rasan. Ya, jamaah rasan-rasan sebagai ajang kami ngelendengi alias ngibah sana-sini, meluapkan rasa ngerundel dalam hati. Selaku dosen, kami juga sangat menyadari belum dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan baik. Kami belum dapat menjadi dosen yang baik, belum dapat melaksanakan pengajaran, pendidikan, dan juga pengabdian masyarakat dengan maksimal. Dan mungkin kami juga belum dapat benar-benar adil dalam memberikan nilai kepada mahasiswa. Sungguh sangat banyak salah dan hilaf yang telah kami lakukan, sehingga tidaklah mungkin kami sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Oleh karena itu, baik kepada pengelola, kepada sesama dosen, kepada tenaga kependidikan, dan juga mohon dimaafkan segala salah dan hilaf kami, baik lahir maupun batin, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Mohon bisa dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Begitu juga sebaliknya, jika dari Bapak dan Ibu serta mahasiswa sekalian ada salah dan hilaf terhadap kami, saestu kami juga dengan ikhlas dan segala kerendahan hati berkenan memaafkan Bapak dan Ibu serta mahasiswa sekalian. Semoga lantaran ikrar maaf-maafan di antara kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkenan memberikan maaf serta ampunannya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa meningkatkan kekompakan, kesulitan, kualitas, dan juga kemampuan keluarga besar Departemen Teknologi Kebumian. Sukses dan jaya selalu Departemen Teknologi Kebumian. Amin, 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 ya rabbal alamin. Saya kira tidaklah elok jika sambutan ini saya panjang lebarkan. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan selaku wakil dari pihak dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan saya kembalikan kepada Mas Jo selaku pembawa acara. Matur nuwun. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Randy Putra Maretika yang sudah memberikan sambutan dari mewakili dari wakil dosen atau mewakili dari dosen Departemen Teknologi Kebumian. Baik, selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Mas Pena Palguna untuk memberikan sambutan sebagai wakil dari mahasiswa. Monggo Mas Pena, kami persilahkan. Tes. Anda kedengaran? Ya, jelas Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ludhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul abrar amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto
selaku Kepala Departemen, yang terhormat Bapak Insinyur Waljanto selaku Sekretaris Departemen, yang saya hormati juga Bapak dan Ibu dosen serta tenaga kependidikan, dan yang saya cintai kawan-kawan mahasiswa Departemen Teknologi Kebumian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Keluarga Mahasiswa Departemen Teknologi Kebumian untuk mewakili kawan-kawan mahasiswa untuk menyampaikan sambutan dan ucapan permohonan maaf. Pertama, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul walaupun lewat via Google Meet, tetapi tidak mengurangi semangat kita. Walaupun tangan tak bisa saling berjabat, raga tak bisa saling bertemu, tetapi insya Allah semangat silaturahmi dan saling memaafkan terus berjalan. Maka saya mewakili keluarga mahasiswa Departemen Teknologi Kebumian dan seluruh mahasiswa mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Kiranya Bapak dan Ibu dosen serta tenaga kependidikan bisa memaafkan kami semua. Sebelum diakhiri, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Mbah Marijan, pulangnya bawa ikan. Kami dari mahasiswa Kebumian, insya Allah saling memaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Vena. Sangat menarik, ditutup dengan pantun. Tapi saya nggak bisa membalas pantun. Mungkin nanti langsung disambung ini saja nih. Dibalas oleh Pak Taufik ini ya. Baik. Selanjutnya sambutan langsung dari Bapak Kadep Departemen Teknologi Kebumian, Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto. Monggo waktu saya sampaikan secukupnya. Monggo Bapak. Baik, Mas Jo sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Departemen Teknologi Kebumian. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidikan Departemen Teknologi Kebumian. Yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi Departemen Teknologi Kebumian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana siang ini kita bisa melaksanakan acara sawalan atau halal bihalal Departemen Teknologi Kebumian, walaupun dalam kondisi yang prihatin seperti ini kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi kita bisa dekat dengan menggunakan daring seperti ini. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kemudian atas nama pengelola Departemen Teknologi Kebumian dan secara pribadi, kami mohon maaf lahir batin pada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, mahasiswa dan mahasiswi, baik kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan Departemen Teknologi Kebumian maupun secara pribadi yang sengaja maupun tidak sengaja itu terjadi. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk maju ke arah yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati, memang kondisi sekarang penuh keprihatinan, ya. Sepertinya ke depan ini kita akan mengalami masa yang khusus, ya, istilahnya new normal dan seterusnya.
kita sepertinya harus improvisasi mengembangkan inovasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Saya kira DTK kemarin sedikit banyak sudah mulai berkiprah minimal di tingkat sekolah vokasi ya, dalam masuk satgas sekolah vokasi untuk memberi bantuan kepada mahasiswa dan mahasiswi dengan bekal ilmu kebumian. Nah sekarang ini dengan desain baru vokasi, sepertinya kebijakan-kebijakan Pak Wikan di sekolah vokasi ini dibawa ke tingkat nasional. Ya. Beliau akan lari kencang dan kita juga diharapkan ikut lari kencang. Banyak hal yang memang selama ini sebetulnya sudah kita alami dan ini akan didukung oleh Pak Dirjen Vokasi. Istilah Pak Dirjen sekarang panggung untuk vokasi itu sudah ada dan kita sudah main. Jadi buktikan permainan kita bagus sehingga vokasi ke depan itu menjadi pendidikan yang disegani, bukan pilihan kedua lagi. Nah, mari kita sebagai pemain sekarang ini di atas panggung bermain sebaik-baiknya supaya diharapkan nanti penontonnya bisa memberi aplaus kepada kita semua. Kalau dulu kita minta naik ke panggung, sekarang sudah benar-benar naik di panggung dan kita membuktikannya. Nah, sering yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan juga mahasiswa sekarang bahwa bidang kita di bidang geospasial ini sekarang memang berkembang pesat ya. Banyak tulisan yang menuliskan bagaimana peran bidang geospasial di era ke depan setelah COVID-19 ini. Tapi yang ingin saya pesankan secara pribadi biasanya hanya 3 kata saja. Yang pertama adalah kreatif, yang kedua cepat, dan yang ketiga itu berani atau boleh nekat gitu ya. Karena pemain kita itu sekarang banyak. Kalau tidak kreatif, tidak cepat, tidak berani, kayaknya kita akan tertinggal. Gitu. Saya kira tidak hanya dosen, teknik, tetapi juga mahasiswa. Mari kita yang mahasiswa ini target utamanya adalah mungkin lulus dengan kompetensi di bidang geospasial, informasi geospasial. Mari kreatif, ya, ambil tema-tema penelitian yang kreatif, gitu ya. Kalau eranya sekarang COVID yang dibutuhkan masyarakat, silakan ambil tema-tema yang kreatif. Yang kedua, cepat. Kami pengelola itu sangat mendukung sekali kalau Anda ingin cepat, ya. Silahkan didiskusikan dengan dosen pembimbing atau pengelola prodi, mau memakai data sekunder atau memperkecil daerah penelitiannya atau seperti apa, itu sebetulnya dimungkinkan supaya cepat. Tetapi juga keputusan mengambil tema dan mengambil tugas akhir atau proyek akhir itu juga harus cepat supaya nanti masa studinya bisa cepat juga, dan harus berani ya, nekat. Kalau perlu ditulis di jurnal penelitian, berani sehingga komunikasi kita atau pengenalan DTK keluar itu semakin kuat lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pengelola dan secara pribadi pada kesempatan yang baik ini kami mohon maaf lahir batin, dan kami juga memaafkan tadi ikrar dari Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pendik, dan mahasiswa-mahasiswi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto
yang telah berkenan memberikan sambutan serta arahan kepada kami semua, baik kepada dosen, tenaga pendidikan maupun kepada mahasiswa. Baik, selanjutnya adalah acara saja, yaitu tausiah hikmah syawalan, kemudian nanti dilanjutkan dengan ikrar syawalan, dan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Insinyur Waljianto M.Eng. Monggo pada Pak Walji, waktu kami persilakan secukupnya. Baiklah, terima kasih Mas Jo. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak Kade, Pak Dr. Taufik Heri Purwanto, rekan-rekan pengelola, rekan-rekan dosen, dan rekan-rekan teknik di Departemen Teknologi Kebumian. Juga ada tamu nih, yang terhormat Pak Heru dari Diploma Teknik Sipil dan Pak Bram dari Diploma Teknik Mesin. Marilah yang pertama-tama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada pagi siang ini kita bisa bertemu secara daring untuk mengadakan sawalan di Departemen Teknologi. Ya. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabat beliau dan umat beliau sampai di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, saya ini ditunjuk oleh Pak Kadep untuk ceramah itu bukan karena saya ini ya jadi ustadz seperti disebutkan Mas Jo tadi, tapi mungkin karena saya yang tertua di antara bapak semua ya. Dan memang demikian, saya yang paling tua ya. Dan mohon maaf tadi saya belum menyebut kawan-kawan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan selamat bergabung di acara ini, dan ini adalah acara tahunan kita dan moga-moga diberkahi oleh Allah. Ibu dan Bapak sekalian, yang pertama mungkin saya tidak lupa atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, dan dengan harapan, dengan doa, semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi mungkin sedikit yang akan saya sampaikan itu ya, bahwa berbicara sawalan itu tidak bisa lepas dengan bulan sebelumnya, yaitu ibadah Ramadan. Artinya kita sudah masuk di bulan Syawal ini, Ramadan sudah berlalu. Jadi betapa mulianya bulan Ramadan, betapa penuh barokahnya bulan Ramadan. Di bulan ini sudah tidak ada lagi kita beribadah sunnah yang dinilai seperti ibadah wajib. Kita sudah tidak ada lagi kesempatan untuk sholat bersama imam sampai selesai ibadah sholat tarawih, yang itu dinilai oleh Allah Ta'ala seperti beribadah semalam suntuk. Kita sudah tidak ada lagi amalan yang sangat mulia, yaitu dengan membaca Al-Quran, yang itu nilainya sangat besar di sisi Allah. Oleh karena itu, marilah di bulan Syawal ini tentunya kita harus membuktikan bahwa
apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu masih kita teruskan di bulan-bulan. Itu sebagai pengantar ya, Bapak. Nah, Ibu Bapak sekalian, bahwa bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan bulan-bulan bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu, karena kita sekarang sampai saat ini masih dalam suasana yang penuh dengan keprihatinan, yaitu adanya wabah yang sedang melanda, tidak hanya di Indonesia, tidak ada di tempat kita, tapi juga di tempat-tempat lain di seluruh dunia ini. Yang itu akan dengan sendirinya mengubah kebiasaan kita yang sudah biasa kita lakukan menjadi mengubah menjadi tradisi baru, walaupun tidak selamanya baru, itu mungkin juga mengulang dari tradisi yang lama, kebiasaan yang lama. Oleh karena itu, yang terpenting bahwa kita harus meyakini bahwa apa yang terjadi ini adalah memang qadar dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan sesuatu tanpa hikmah. Dan hikmah yang paling utama dari musyawarah itu sebenarnya adalah kita diminta untuk kembali kepada Rabb kita, kembali kepada agama kita, kembali kepada keimanan kita. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, ya, karena kita mestinya harus berperubahan bahwa kalau menyikapi kehidupan ini harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa sebaik-baik perkataan adalah apa yang ada di dalam Kitabullah atau Al-Quran. Dan sebaik-baik nasihat adalah nasihat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman yang terkait dengan cobaan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surat Al-Baqarah ayat 155-56. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Laika, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kuncinya di dalam menghadapi musibah ini kita harus yakin bahwa itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu kita dituntut untuk bersabar. Nah, dengan kesabaran itu Allah akan memperhatikan kita. Yaitu Allah akan memberikan keberkahan dan rahmat. Kalau sudah demikian, maka Allah menegaskan, maka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi intinya bahwa
Kalau kita sabar, tentu saja semuanya akan terasa ringan, dan tentu saja Allah akan memberi petunjuk pada kita. Untuk apa? Untuk memperoleh jalan keluar dari cobaan dan musibah yang kita. Dan kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala menegaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi setelah ada kesulitan itu tentu ada kemudahan. Betul. Bahwa setelah kesulitan itu tentu ada kemudahan. Jalan keluarnya tentu saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta adik mahasiswa yang berbahagia, tentu saja dengan berbekal semangat itu kita akan tadi seperti dikatakan oleh Pak Kadep tadi, kita harus kreatif, harus bisa menyikapi keadaan. Mudah-mudahan kita akan memperoleh jalan untuk meraih. Sehingga kita lebih kreatif, lebih inovatif untuk menghadapi tantangan di depan. Itu yang pertama, bahwa kita harus maksud Allah menurunkan satu cobaan itu agar kita kembali kepadanya. Dan Allah tegaskan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Untuk membesarkan hati kita bahwa semua itu harus dilandasi dengan kepasrahan, keimanan kepada Allah Ta'ala, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dan juga bertawakal kepada. Jadi itu adalah hikmah yang bisa kita ambil dari musibah ini, ya, sehingga kita tidak melupakan jalan tentu saja yang sudah kita tempuh selama. Nah, hikmah yang berikutnya, karena adanya musibah kita dilarang atau dianjurkan tidak banyak berkumpul, kita harus diam di rumah. Ya, diam di rumah itu juga tuntunan Rasulullah kalau kita menghadapi wabah. Seperti halnya di dalam sebuah hadis dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada Yahya tadi, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang atau wabah yang menyebar dan mematikan. Maka beliau bersabda, memberi keterangan tentang wabah yang mematikan tadi. Itu adalah azab yang Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang yang beriman. Tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas ia tetap di dalamnya, ia tidak keluar dari negeri itu, lalu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dari takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Ini sendiri diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis nomor 6619. Ya. Jadi dengan diam di rumah, sebenarnya kita sudah beribadah, memenuhi nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya memenuhi anjuran pemerintah, tetapi kita sudah menjalankan perintah agama, yaitu perintah Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk mencegah penularan wabah COVID yang sedang melanda ini. Dan apa? Rasulullah memberi informasi, ya, mengabarkan bahwa kalau kita taat tinggal di rumah, ya, dengan keyakinan bahwa wabah itu tidak akan terkenal melainkan karena takdir Allah, maka dijanjikan pahalanya adalah pahala syahid. Nah, luar biasa. Tidak usah ikut perang ke medan perang, tapi dengan tinggal di rumah dengan keyakinan itu menjalankan perintah agama dan perintah dari pemerintah, maka itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala syahid. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ini juga menjadi tuntutan tinggal di rumah itu ada ilmunya juga ya. Bagi bapak-bapak kepala keluarga, paling tidak harus bisa membuktikan dirinya sebagai imam di keluarga itu. Karena itu tentu kita harus belajar lagi tentang bagaimana beribadah, bagaimana sholat, bagaimana menjadi imam ya dalam sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, sholat tarawih, sholat id dan sebagainya ya. Ini harus belajar. Oleh karena itu sebenarnya hikmahnya banyak juga ya. Kita dituntut lebih memahami agama. Oleh karena itu jangan bersulo, tetapi ini kita anggap sebagai pembelajaran kita ya, karena berkaitan dengan Ramadan yang lalu. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pembelajaran. Bagus sekali ini. Kita dituntut untuk lebih membuktikan diri kita sebagai imam di dalam keluarga. Nah, kemudian kita juga berubah di dalam tabiat kebiasaan. Ternyata kita menyadari bahwa kebiasaan untuk hidup sehat itu menjadi tuntutan yang sangat penting ya, karena kesehatan itu akan memudahkan kita di dalam beraktivitas. Badannya kalau sehat, makan juga enak ya. Sayangnya ini tidak ada makanan ya, makanannya sendiri-sendiri ya. Mungkin yang sedang puasa, sudah puasa Syawal ya, tidak makan wajah. Kebiasaan hidup sehat ya, misalnya kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Kalau kita belajar dari ini, dari alam, karena sebenarnya ayat-ayat Allah itu adalah bisa bersifat qauliyah, yaitu yang tertera di dalam Al-Quran, dan yang bersifat kauniyah, apa yang tersebar di alam raya ini ya. Maka supaya badan kita sehat dan kuat itu, kita melihat di alam itu ya, hewan-hewan yang makanannya tumbuhan itu badannya besar-besar ya dan kuat ya, seperti gajah, sapi, kerbau, banteng dan sebagainya, itu makanannya tumbuhan. Itu membentuk badan kita menjadi. Itu kita oleh ahli gizi diajarkan untuk banyak makan sayuran, dan makanan pendukung lainnya. Ini kembali lagi kita pola hidup. Kita juga bisa belajar dari bagaimana menjaga kesehatan yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Kebiasaan Rasulullah bagaimana kita tiru, karena itu teladan kita ya. Rasulullah tidak pernah misalnya bangun kesiangan, bangun masih pagi. Ya. Biasakan bangun pagi sebelum subuh. Dan jangan tidur setelah sholat subuh ya. Ini adalah kebiasaan Rasulullah, karena anjuran Rasulullah. Maka itu akan membuat badan kita menjadi lebih sehat. Dan juga kemarin olahraga ya. Rasulullah membiasakan dirinya sewaktu tinggal di Madinah itu tiap
hari Sabtu membiasakan untuk mengunjungi Masjid Quba yang jaraknya dari kota Madinah sampai Masjid Quba itu sekitar 7 atau 9 km. Dan itu kebanyakan Rasulullah jalan kaki. Kecuali hari panas ya. Maka beliau naik kendaraan, naik unta atau khimar. Ini adalah olahraga mingguan Rasulullah itu jalan PP ya. Dari Madinah ke Kuba itu sejauh 7 km itu supaya tidak terasa badan menjadi. Mengunjungi di Masjid Kuba apa? Rasulullah hanya sholat 2 rakaat kemudian hanya terus kembali lah. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu patut kita tiru untuk gemar untuk berolahraga. Nah, kembali lagi ke jaga kebersihan tadi. Kita sering cuci tangan. Ya, sebenarnya kalau cuci tangan itu lebih ini ya. Saya dulu kalau ke tempat ini, simbah saya itu, ya, itu di depan rumah mesti ada batasan ya, dan selalu menasihati ya orang-orang tua dulu itu kalau sebelum masuk rumah itu cuci tangan, cuci kaki baru masuk rumah. Nah, sekarang kita harus sering-sering cuci tangan, menjaga kebersihan intinya ya, di dalam kehidupan. Itu adalah hikmah yang kedua di dalam bermuamalah kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Kemudian yang terpenting lagi bahwa dalam suasana yang seperti ini dan kita tentu saja berharap semoga pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita bisa hidup normal sesuai kebiasaan kita yang dulu ya, walaupun tentu saja dengan peningkatan ya, dengan kebiasaan yang baru yang baik tentu harus kita terus. Di dalam bekerja pun kita harus kerja belajar seperti yang dikatakan oleh Pak Kadep tadi, kita harus menyesuaikan keadaan, kita harus kreatif, kita harus bisa bersaing, kita harus bisa ini berani ya dan sebagainya. Ini akan membawa kita untuk bisa eksis di dalam mengarungi kehidupan. Tentu saja ini pertama yang muda-muda, kalau saya yang tua ini ya mungkin tinggal ini ya mendoakan aja dan kedepannya ya departemen kita itu bisa lebih Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, mungkin ya sedikit yang saya sampaikan itu, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan ya, terutama kekuatan iman dan kesabaran sehingga kita bisa ya menjalankan roda kehidupan ini dengan lebih baik. Itu marilah kita senantiasa ya untuk selalu berdoa kepada Allah, untuk selalu diberi bimbingan, diberi lindungan, dan diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa menyelesaikan beban tugas kita yang kita hati. Dan tadi Mas Yu tadi ada apa ya? Ada ikrar ya? Iya Pak, ikrar syawalan dan doa dari Pak Walsi. Jadi kalau kita mengacu pada ini, kepada ayat Al-Quran yang dibaca oleh Mas Ani tadi di dalam surat Ali Imran ayat 134 ya. A'udzubillahi minasyaitonir alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak
baik di waktu lapang maupun waktu sempit, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina aninnas, yang memaafkan orang lain. Jadi kalau berdasarkan ayat ini sebenarnya perintah Al-Quran itu kita saling memaafkan. Kita memaafkan kesalahan orang lain. Bukan kita untuk meminta maaf. Tapi kalau kita sudah saling memaafkan, saya pikir itu semuanya sudah beres. Ya, tidak usah meminta maaf. Tetapi yang lebih utama adalah kita memaafkan kesalahan orang lain. Jadi itu ikrannya begitu saja Mas Joya. Ya. Jadi marilah Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama untuk saling memaafkan di antara kita. Karena apa? Karena manusia itu tempatnya salah. Tidak mungkin orang tanpa salah. Baik itu salah sama-sama ataupun salah kepada yang menciptakan kita. Mudahlah lupa, teledor ya, tidak sengaja ya, ternyata berbuat salah. Kita jalan aja itu mungkin kita bisa salah ya. Kalau kita nginjak dan kita injak batu atau apa, ternyata mencelat mengenai orang lain, kita tidak sengaja, tapi kita sudah berbuat berbuat salah kepada orang lain. Karena itu tentu saja yang paling baik adalah kita saling memaafkan di antara kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, dan sebagai akhir ya, apa yang saya sampaikan tentu saja isinya ngalor ngidul ya. Nah, mudah-mudahan tolong aja diambil hikmahnya. Dan marilah kita akhiri dengan doa sama-sama ya, untuk mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberi kebaikan. Baik kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat. Namanya di akhirat kelak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat al-amil wal amat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian apa yang saya sampaikan. Banyak khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan nuwun sampaikan kepada Bapak Insinyur Waljianto sebagai sesepuh ya Pak di DTK yang paling sepuh, memberikan banyak amanah tadi ataupun amanat pada kita semua. Beliau mengajak agar kita tetap semangat untuk beribadah pasca Ramadan ini. Jadi Syawal kan artinya peningkatan, semoga memang di bulan ini adalah waktu yang baik untuk meningkatkan segala amal kebaikan kita semua.
Kemudian Pak Taufik dan Pak Alji tadi juga menyampaikan kita harus tetap bisa produktif, aktif dan kreatif di masa pandemi ini dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Semoga itu bisa menjadi manfaat. Kemudian juga disampaikan bahwa tinggal di rumah itu merupakan suatu hal yang baik, bisa dijadikan banyak manfaatnya sebenarnya, bisa lebih dekat dengan keluarga, termasuk kalau secara umum adalah mengurangi penyebaran virus, itu juga termasuk sebagai suatu hal yang disarankan. Selain itu, ini juga catatan yang menurut saya juga penting, bahwa setelah Lebaran biasanya akan terjadi peningkatan berat badan. Nah itu saya kira juga pola hidup sehat seperti yang disampaikan oleh Alji penting, bagaimana menjaga makanan yang sehat, menjaga kesehatan dengan berolahraga, dan juga menjaga kebersihan menjadi penting. Dan tentu tadi ditutup dengan ikrar saolan, memang kita upayakan kita akan menjadi dapat saling memaafkan. Sebelum ada yang meminta maaf pun kita berupaya untuk memberikan maaf kepada siapapun yang memiliki kesalahan ataupun bertindak sesuatu yang tidak dapat kita terima, misalkan seperti itu. Baik, terima kasih kami haturkan sekali lagi kepada Bapak Insinyur Waljianto atas pesan-pesannya sebagai sesepuh kami. Tentu akan kami simpan, kami laksanakan apa yang menjadi pesan-pesan dari Bapak. Nah, selanjutnya ini tadi dari panitia ada, sebelum kami tutup, sepertinya tadi ada terkait dengan lain-lain adalah perkenalan dosen baru. Mungkin memang sudah kenal, namun langkah baiknya apabila ada yang belum tahu, apalagi kalau mahasiswa, dari adik-adik mahasiswa belum tahu, di Departemen Teknologi Kemudian ada 3 dosen baru. Ya, ini ada Bapak Hendi Fathur Rahman, ada Ibu Erlina, dan Bapak Afradon. Nah, monggo ini masing-masing untuk dapat memperkenalkan. Saya urutannya dari Mas Hendi dulu, kemudian ada Bu Erlina dan Bapak Afradon ya. Monggo kami persilakan mulai dari Mas Hendi. Monggo Mas Hendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jo atas kesempatannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua Civitas Akademika Departemen Teknologi Kebumian. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Perkenalkan, nama saya Hendi Fathur Rahman, seperti sudah tadi disampaikan oleh Pak Jo. Saya tercatat mulai 1 Januari kemarin ikut bergabung di DTK di Prodi Sarjana Terapan SIK, tercatat mulai 1 Januari kemarin. Nah, background saya S1-nya dari program studi Geografi dan Ilmu Lingkungan angkatan 2009, lalu program S2 saya Geografi, mengambil minat pengelolaan pesisir dan daerah aliran sungai. Saya kalau dulu pas kuliah S1 bareng dengan Pak Doni, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa juga sudah kenal atau tentunya sudah kenal dengan Mas Doni, dan S2-nya barengan dengan istrinya Mas Agung Jo. Nah, mungkin itu. Kalau saya aslinya, saya aslinya Gunung Kidul, dan mengenai riset atau field of interest saya, kalau dulu S1, S2 banyak di KARS, tapi juga akhir-akhir ini banyak mengambil GIS untuk kebencanaan, juga fotogrametri untuk kebencanaan. Mobil Bapak Ibu matur nuwun, waktu saya kembalikan ke Pak Jo. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendi Fathur Rahman. Selanjutnya mungkin langsung saja kepada Bu Erlina. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan, saya Erlina Nur Arofiko. Panggil saja dengan Lina agar tidak tertukar dengan Mbak Erlin Mumpuni ya. Saya bergabung dengan DTK sejak Januari 2020 sebagai dosen tetap non-PNS.
tepatnya di Teknologi Survei Pemetaan. S1 saya di Teknik Geodesi UGM dan S2 saya di Teknik Geometrika UGM. Spesifikasi bidang yang saya tekuni adalah fotogrametri dan remote sensing. Sebagai dosen baru mungkin masih banyak yang belum saya ketahui dan masih banyak yang perlu dipelajari. Oleh karena itu saya memohon bimbingan dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Erlina. Selanjutnya monggo kepada Mas Afradon atau Bapak Afradon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk videonya saya matikan karena beberapa hari ini IndiHome di rumah saya agak error, jadi kalau pakai video suaranya patah-patah seperti itu. Yang saya hormati Bapak Taufik selaku Departemen Kebumian, Bapak Ibu dosen sekalian, tenaga pendidik dan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf baik disengaja ataupun tidak. Pada kesempatan kali ini juga saya juga akan memperkenalkan diri secara resmi di forum Departemen Kebumian ini, karena baru pertama kali ini saya khususnya berkumpul bersama antara dosen, pendidik, dan mahasiswa. Meskipun via online karena kondisi pandemik seperti ini. Perkenalkan, nama saya Afradon Aditya Setiawan, dosen baru dari Departemen Kebumian di Prodi Teknologi Survei Pemetaan Dasar. Saya mulai aktif di Departemen Kebumian ini sejak Januari 2020. Pada semester genap ini juga sudah diberikan tugas untuk membantu memberikan perkuliahan kepada mahasiswa. Namun sampai sekarang juga belum pernah bertatap muka secara langsung dengan mahasiswa karena saya mendapatkan tugas mengajar mulai minggu 6 dan setelah UTS, dan pada minggu tersebut UGM sudah menerapkan pembelajaran secara online. Saya S1-nya tahun 2010 di Teknik Geodesi UGM, selesai 2015, kemudian lanjut S2 Teknik Geomatika UGM. Saya S1-nya seangkatan dengan Pak Anin dan Bu Erlina. Jadi di Prodi Teknologi Survei Pemetaan Dasar ada 3 orang yang satu angkatan, itu saya, Bu Erlina, dan Pak Anin. Semoga kehadiran saya bergabung di Departemen Kebumian ini memberikan dampak yang positif untuk memajukan Departemen Kebumian dan Sekolah Vokasi UGM. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Afradon Aditya yang sudah memperkenalkan diri, dan mungkin memang teman-teman dosen baru sudah mulai aktif sejak Januari. Jadi kalau mungkin mahasiswa mungkin yang beberapa belum pernah bertemu. Baik, saya kira kalau berdasarkan rundown acara memang acaranya sudah selesai ini, jadi masuknya ke acara lain-lain. Jadi monggo Pak Taufik. Masuk. Ya, sebetulnya di tengah-tengah kita itu sudah hadir Pak Heru dari Teknik Sipil yang kebetulan home base-nya masuk di DPK. Saya atas nama pengelola dan dosen-dosen DPK sangat berterima kasih pada Pak Heru yang bersedia bergabung di home base DPK. Ya. Tetapi kebetulan Pak Heru bermasalah dengan mic-nya. Tadi saya lihat ada Mas Bram, tapi Mas Bram sepertinya sudah keluar. Jadi sebetulnya kalau mic Pak Heru
bisa hidup juga bisa memperkenalkan diri. Tapi karena ada masalah teknis, saya atas nama pengelola sangat berterima kasih atas kesediaan Pak Heru dan Mas Bram yang telah membantu DPK. Saya kira itu Pak Jo yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Jo. Baik, terima kasih Pak Taufik. Mungkin karena ini acaranya lain-lain, monggo ada mungkin yang lain, ada yang mau disampaikan atau bagaimana, monggo. Berhubung nggak ada senaknya, nggak bisa makan. Iya, saya berkoordinasi bagaimana kalau snacknya diganti pulsa atau data gitu. Tapi kata Pak Eko dasarnya nggak ada gitu, jadi salah. Jadi sekarang ini snack bisa diganti data Pak Walsi. Yang makan ya HP-nya itu bukan orang lain. Yang makan jiwanya untuk hiburan Pak Walsi. Mentahnya aja Pak. Karena kalau nggak lihat hiburan stres juga. Jadi anak-anak itu bertahan di rumah karena banyak hiburannya, main game, nonton YouTube, IG dan seterusnya. Pak Rahmat bilang makan-makan sendiri. Oh iya, Pak Rahmat juga tidak bisa menampilkan video maupun mic-nya juga bisa. Mas Pena mungkin ada yang ingin disampaikan. Kemarin janji mau ngasih masukan dari teman-teman belum jadi dikirim ke saya. Mungkin sekarang bisa didengar oleh Bapak, Ibu, dan teknik sekalian. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan, Mas Pena. Izin masuk ya Pak. Pertama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kawan-kawan mahasiswa sebenarnya menginginkan hearing departemen Pak. Jadi kita bisa berdialog lebih lanjut perihal masalah UKT sama perkuliahan ke depannya gitu. Nah mungkin itu sih maksudnya biar lebih dalam lagi pembahasannya, karena kalau dibahas di sini karena forumnya juga udah selesai, retanya udah selesai, takut kebablasan itu Pak. Ada sih mungkin. Oh ya, untuk sharing di departemen nanti kita agendakan ya Mas Pena ya. Ya, kemarin katanya mau tertulis dulu gitu ingin disampaikan. Saya tunggu belum masuk. Baik, Mas Jo. Itu Mas Jo. Terakhir mungkin foto bareng walaupun hanya bisa 16, mungkin gantian gitu. Iya Pak, ini sepertinya kalau untuk screenshot ini masing-masing peserta tampilannya beda-beda ya, karena kalau di Google memang tidak bisa tampil semua berbeda. Atau ya gabungan dikirim ke WA semua. Semua yang bisa bikin screenshot ya, videonya, kemudian screenshot dikirim, kemudian digabung. Saya lihat Mas Doni merekam dan membuat videonya Pak ya, Mas Doni. Sama Mas Hujan ya tadi juga Pak. Oh gitu. Ya mungkin dibuat videonya terus diupload juga nggak apa-apa. Jadi masing-masing screenshot nanti digabung, hasilnya kan bisa semuanya. Itu putranya Mas Randy. Tunggu diaktifkan semua. Saya mau screenshot gaya Pak Karen, monggo. Dikirim ke grup ya? Dikirim ke grup aja. Digabung kan kena semuanya.
Sudah Mas. Sudah semua nggih. Kalau begitu saya kira seluruh rangkaian acara awalan hari ini terlaksana. Terima kasih kami sampaikan kepada semua Bapak Ibu dan Bapak Ibu dosen pendidikan dan juga mahasiswa. Saya yang membawakan acara dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun salah tutur kata dan sebagainya. Saya mohon maaf. Baik, secara resmi saya tutup. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di lain kesempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.